Hen, kamu adalah seorang pendeta, bisa dibilang. Bisa dibilang. Ya kan, bisa Ya. dibilang. Kamu juga adalah seorang health practitioner, lebih kepada bagaimana membantu orang-orang untuk bisa mereduce atau berdamai dengan stres. Kamu juga memiliki sertifikasi dari Jon Kabat-Zinn, seorang yang salah satu orang yang saya kagumi karena saya membaca bukunya tentang Katrosofik. Kemudian juga saya mengikuti online sesinya Jon Kabat-Zinn, dan tiba-tiba saya ketemu kamu waktu itu dalam sebuah perhelatan penting yang berhubungan dengan culture dan historical di Gunung Padang. Dan kamu bercerita bahwa kamu juga memiliki sertifikasi mindfulness based stress reduction. Apa itu? Tolong sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Erwin. Nah, kalau lebih tepatnya sih bukan dari Jon Kabat-Zinn langsung ya. Oh gitu. Oke. Jadi Dr. Jon Kabat-Zinn sendiri itu kan sudah membuat MBSR itu sejak tahun 1979. Dan dari situ program dia itu sudah diadaptasi dan kemudian dijadikan training di UC San Diego, di University of Massachusetts, dan bahkan terakhir itu kalau nggak salah juga sampai di Harvard. Nah, kemudian sudah banyak nih murid dan cucu muridnya. Saya itu belajar dari murid dan cucu murid dari Dr. Jon Kabat-Zinn. Nah, kebetulan beberapa kawan dari Indonesia yang sama-sama tercertified sebagai guru-guru mindfulness based cognitive therapy, mindfulness based stress reduction, which is the same variant ya dari programnya Dr. Jon Kabat-Zinn. Itu beberapa mengontak Dr. Jon Kabat-Zinn untuk sama-sama kita mau bilang bahwa kita mau menerjemahkan bukunya beliau. Wow, ini udah terjemahan bahasa Indonesianya? Sudah, dan Dr. Jon Kabat-Zinn sudah memberikan kata pengantar khusus. Oh ya? Edisi bahasa Indonesia. Wow, ini baru. Sekitar 2 tahun lalu sudah terbit. Oh, berarti saya baca jauh sebelum ini diterjemahkan. Kita telat ketemunya. Oke, Hen. Iya. Kalau bicara tentang memaknai hidup dan berdamai dengan stres, akhirnya apa yang didapatkan dan yang kamu dapatkan? Oke. Di awal premis dari Dr. Jon Kabat-Zinn itu sangat menarik, ya. Dia berkata bahwa meskipun kita berpikir hidup kita itu keliru, bobrok, rusak ya, meskipun kita yakin banget hidup kita itu kacau, Jon Kabat-Zinn bilang tetap saja lebih banyak yang benar daripada apa yang kacau. Gitu ya. Very positif, dan dia juga menormalisasi apa yang dinamakan kita sebagai stres, gitu ya. Atau bahkan juga termasuk penderitaan. Beliau juga membuat satu buku yang judulnya ini bukan buku self help yang biasanya ya. Iya. Biasanya bagaimana cara kita melepas stres, gitu ya. Tapi justru mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh dengan malapetaka. Iya. Dan it's okay. Ya. So, premis dari Dr. Jon Kabat-Zinn berkata bahwa stres itu oke, kita sebagai manusia mengalami stres itu wajar. Ya. Hanya saja pada saat kita mengalami stres, seringkali kita tidak dibekali oleh skill atau keterampilan untuk mengelola stresnya. Sehingga stresnya menjadi berlebihan, menjadi distress. Ketika menjadi fase distress, maka kita mengalami kondisi stres yang mungkin seharian gitu, yang kita mungkin tidak sadari. Salah satunya gejalanya mungkin kelelahan, mungkin juga burnout, gampang cemas, mudah overthinking, gampang panikan, atau bahasanya itu gampang reaktif. Kalau ada orang ngomong apa yang nggak enak dikit, langsung kita samber, hajar gitu ya. Atau mungkin yang kedua, bukan samber hajar, Mas Erwin, dipendem. Jadi yang terjadi adalah konflik internal, bukan eksternal. Dan mungkin itu yang menyebabkan kita mungkin overthinking ya. Dari pagi sampai malam. Akhirnya konsekuensinya malam biasa itu kalau manusia modern susah tidur, Mas Erwin. Iya. Nah, susah tidur itu bukan salah tidurnya, tapi bagaimana kita mengalami yang dinamakan stres dari pagi sampai sebelum tidur tadi. Itu yang berdampak besar pada tidur. Nah, kalau kita punya keterampilan dalam mengelola stres, maka stres ini nggak harus jadi sesuatu yang buruk. Justru kita bisa membuat stres untuk stay dalam fase optimalnya. Kalau kita dengar ada kata-kata eustress. Eustress itu stres yang merasa stres yang mana kita masih bisa menghandle. Dan juga eustress. Saya baru dengar nih. eustress. Ya.
Dan kalau kita punya stres yang optimal, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan baik gitu ya. Karena stres itu sebenarnya tujuannya untuk supaya kita survival. Iya, challenge us, right? Challenge us. Kalau nggak ada stres ya kita akan males, mager, nggak mau ngapa-ngapain. Comfort zone. Iya, comfort zone. So we need stress. Tapi we need eustress, bukan distress. Ya. Jadi kalau kita berarti mindfulness, kita bisa menjaga stres kita untuk tidak tergelincir masuk ke fase distress. Jadi katakanlah kalau kita males itu posisinya di bawah sini ya. Kemudian kita membutuhkan stres untuk kita naik, untuk kita perform. Ya. Ya, maka ada fase optimal di sini yang dinamakan eustress. Kalau berlebihan tanpa sadar malah turun. Fasenya distress. Gejalanya apa macam-macam, bisa males ngapa-ngapain, bisa akhirnya antipati, kemudian malah tidurnya enggak karu-karuan. Antisosial. Julid. Yang berkepanjangan. Yes, julid. Ya. Kemudian biasanya apa? Doom scrolling juga. Ya kan, karena kita stres mau lari kemana kan, enggak punya skill, akhirnya larinya ke sosmed. Chip dopamin. Ya, chip dopamin. Nah, jadi kita ketika belajar mindfulness, kita belajar juga untuk melatih otak juga. Ya, karena kita tidak membiarkan otak untuk sekedar dapat dopamin semudah itu yang akhirnya membuat ketagihan kan. Iya. Yeah. Akhirnya kita belajar juga untuk mengenali bahwa latihan yang lain, misalnya mindfulness, itu juga bisa membantu hormon-hormon dari badan kita untuk membantu kita mengurangi stres. Jadi kalau kita bicara tentang sistem saraf gitu ya, ada yang dibilang tentang teori vagus, di mana di sana ada beberapa sistem saraf yang bekerja di badan kita, di mana salah satunya adalah fight, yaitu bertempur. Kalau kita bekerja sehari-hari kita bertempur mencapai goal gitu ya, atau mungkin kabur, flight gitu. Kadang ini dibutuhkan. Seperti yang ada di amigdala, fight and flight. Yeah. Tapi sebenarnya itu mitos, Mas Erwin. Jangan cuma bilang kalau stres itu fight and flight itu adanya di amigdala doang, enggak. Sebenarnya seluruh otak kita bekerja pada saat fase distress. Ketika fase ada tempur kabur, ada beragam macam bagian dari otak kita yang bekerja. Ada satu lagi kan freeze, ya. Berarti kalau orang yang freeze itu udah sampai di titik yang distress dong ya, sampai dia freeze ya sebenarnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya freeze-nya tidak berkepanjangan itu masih oke. Gitu ya. Misalnya ada mobil yang mau mengarah ke kita dalam kecepatan tinggi. Biasanya kita kan kabur, atau orang yang udah sempat kabur kan dia freeze. Atau mau ngapain kan. Nah, itu kan kejadiannya cuma sebentar banget gitu. Ya, kita nggak bisa bilang kalau itu berada dalam fase distress karena itu belum berkepanjangan. Iya. Han, akhirnya bagaimana seseorang dapat tahu dalam dirinya ini stresnya udah berkepanjangan, ini freeze-nya udah berkepanjangan. Tentu secara biologis ada banyak symptoms kan ya. Tadi ya Hendrik udah ngomong susah tidur, itu kan salah satu indikator yang sangat jelas ya. Tapi apa yang membuat seseorang kemudian sudah mendeteksi dan bisa nih pivot supaya jadinya eustress and optimal? Ya kan ya? Pertanyaan saya betul ya nih? Ya, betul. Takutnya misleading lagi. Betul banget ya. Jadi sebenarnya otak kita itu punya kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika misalnya kita berhenti bekerja, kemudian kita santai tidak ngapa-ngapain, biasanya otak kita akan pergi yang ke yang namanya default mode network. Jadi pikiran kita akan ngelantur, berhayal, berimajinasi. Well, it's not that bad gitu ya. Karena kita membutuhkan khayalan, kita membutuhkan imajinasi untuk membuat cerita yang menarik banget gitu ya. Dan membuat kita menggapai impian juga. We need that yes, gitu ya. Yes. Nah, masalahnya adalah kembali gitu. Kalau kita kebanyakan daydreaming, ini no yang menjadi action. persoalan, no action. And ternyata, Mas Erwin, sebagian besar dari apa yang kita daydreaming, 2/3 itu bukan sesuatu yang positif. Lebih banyak yang biasa aja atau yang makan negatif. 2/3. 2/3. Nah, bayangkan kalau kita menghabiskan
setengah dari jam bangun kita, misal 50% dari jam bangun kita untuk daydreaming, wandering mind. Dan 2/3-nya itu isinya negatif. Ya. Ya. Nah, itu akan membuat kebahagiaan kita akan menurun drastis ya dalam satu hari itu. Ya. Jadi ketika kita berlatih mindfulness, kita belajar untuk menyadari pola-pola dari default mode network ini. Seberapa sering otak kita masuk ke dalam mode default mode. Ya. Ada yang bilang, lah cognitive default mode itu kan terjadi pada saat otak itu istirahat, nggak ngapa-ngapain. Yeah. Yes. Tapi itu cuma istilahnya saja. Sebenarnya pada saat itu otak tetap sibuk. Nggak pernah tidur. Sibuk berhayal gitu ya. Oke. Jadi ketika kita berlatih mindfulness, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kita mengaktifkan jaringan salience. Jaringan salience itu adalah yang membantu kita untuk recognize bahwa sekarang saya udah ngelantur. Itu step pertama. Dan itu yang dinamakan mindfulness. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita tuh udah di luar dari kebiasaan kita yang membuat kita menjadi orang yang produktif gitu kali. Iya. Kita recognize bahwa step pertama adalah ketika kita sebagai orang yang distress, gitu, kita kenal bahwa oke, sekarang aku distress nih kondisinya. Itu adalah step awal kita mau berubah. Bahkan kalau kita nggak pernah mengalami ini kan kita susah, apa yang mau dirubah gitu ya. Nggak tahu. Susah jujurnya kan gitu. Yeah. Nah ini yang menarik gitu, karena seringkali ya ketika saya membimbing sesi meditasi gitu ya, banyak yang bilang, waduh kok banyak pikiran kok, waduh kok saya ngantuk kok. Well, that's very good. It means you recognize that you have a lot of thoughts. You are recognized kalau sekarang ada overthinking gitu kan. So itu sangat bagus itu, apapun yang terjadi gitu, kita recognize, kita ingat, kita sadar, oh ternyata keadaan saya, kondisi saya secara jujur itu begini. Maka dari itu saya mengundang biasanya kalau kita ngobrol sama temen gitu ya, apa kabarmu gitu kan kita autopilot ya, baik-baik aja gitu ya. Nah itu yang menurut saya juga menarik untuk kita explore, karena mungkin kita tidak baik-baik aja gitu. Mungkinkah kita pada saat kita ditanya apa kabarnya, kita stop dulu gitu. Kita recognize dulu, iya ya. Sekarang kita gimana ya? Oh, jadi ini how to response yang benar supaya kita bisa punya mindfulness based stress reduction. Ketika as simple as saying hello and how are you, itu juga dapat membantu kita untuk acknowledge. Sure. And kita bisa bertanya itu ke diri kita sendiri gitu. How am I right now? Not today, because today is mulai dari pagi sampai malam kan. Right now, moment ya. Yeah. And then itu yang dinamakan mindfulness. Karena seringkali orang bilang bahwa mindfulness is a focus. No, that's different. Now I get it. Yeah. Dari hal yang kecil sesederhana itu ya, Han. Yes. So I mean being honest, being truthful to yourself then. Meaning related with this mindfulness things. Iya. Karena menyadari bahwa kita stres itu sendiri adalah kejernihan. Karena kalau kita nggak sadar kita stres, kita akan tenggelam. Dan itu yang dinamakan blur-blur.